Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi kita atau pembelajaran kita Tahsinul Quran, metode Asy-Syafi'i, yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pelajaran yang keempat. Sebelum kita melanjutkannya, saya harapkan kepada semua kaum muslimin ya, tidak melewatkan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, karena sekali lagi dasar yang baik itu akan mempengaruhi bacaan kita atau hasil kita nanti ketika kita membaca Al-Quran. Maka ketika belajar, jangan sekali-kali menyepelekan pelajaran-pelajaran dasar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima, yakni mengenal tanwin. Ya. InsyaAllah semua kita sudah memahami atau mengetahui apa itu tanwin. Tanwin itu ada 3, ada fathah tanwin, ya, ada kasrah tanwin, atau dhammah tanwin, ya. Nah, ataupun ada juga yang mengatakan ya fathatain, ya, fathatain atau kasratain atau dhammatain, yang artinya adalah baris 2. Ya, kalau fathatain baris 2 atas, ya. Ya. Kemudian kalau kasratain atau kasratain baris 2 bawah, ya. Yang biasanya kita mengenal dengan sebutan an, in, un. Dan dhammatain adalah ya dhammah yang double atau 2 harokat dhammah. Kaum muslimin yang berbahagia, coba silahkan dibuka langsung di halaman yang ke-17, ya, di halaman ke-17. Namun sebelum kita menginjak kepada cara mengucapkan pelajaran ini di halaman 17 ini, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit, ya, bahwa tanwin ini itu pada dasarnya adalah memiliki kesamaan dengan nun sukun, ya, kesamaan di dalam suara. Pada dasarnya tanwin ini adalah ya suaranya berasal dari suara nun sukun, sehingga dia memiliki hukum yang sama, ya. Hukum yang sama. Apa yang ingin saya jelaskan dalam hal ini, bahwa nun sukun ya atau tanwin ini memiliki sifat yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Ketika kita mengucapkan tanwin, baik fathah tanwin, kasrah tanwin ataupun dhammah tanwin, ya. Kaum muslimin, nun ini memiliki sifat namanya adalah bainiyah atau tawassut. Bainiyah artinya adalah baina, itu antara. Adapun tawassut artinya pertengahan. Maksudnya adalah sifat bainiyah ini adalah sifat yang berada antara sifat syiddah dan rekhwah atau rokhawah. Apa itu syiddah? Syiddah artinya terhenti dari suara, ya, makhraj itu. Syiddah artinya terhentinya suara ketika kita mengucapkan huruf, terutama ketika kita mensukunkan huruf tersebut. Adapun rokhawah atau rekhwah itu artinya suara yang berjalan. Ya, ketika kita mengucapkan huruf, ya, huruf rokhawah, terutama ketika kita mensukunkan, lebih jelasnya nanti ketika disukunkan, yaitu suaranya akan berjalan. Nah, nun ini memiliki sifat bainiyah atau antara syiddah dan rekhwah. Contohnya kalau syiddah huruf hamzah. Hamzah ketika disukunkan akan bersuara a, ya, ba, terhenti, suaranya terhalang karena tertutupnya makhraj. Adapun rokhawah atau rekhwah, ya, ketika disukunkan kita lihat seperti contohnya seperti zal, al, ada masih suara yang berjalan. Ini namanya rekhwah. Atau misalnya kho, ya, ada suara yang berjalan, ya, ini namanya rekhwah. Nun, ya, memiliki teman ada 4. Jadi huruf ada huruf bainiyah itu ada 5.
lam, nun, ain, mim, ra. Perhatikan ya. Sebelum kita lebih jauh membahas masalah sifatul huruf, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu ya. Artinya seorang guru ya harus memahami terlebih dahulu materi yang akan diajarkan. Paling tidak dasar daripada apa yang dia jelaskan. Dalam hal ini kita harus menjelaskan bahwa nun memiliki sifat bainiyah atau at-tawassut ya. Lam, nun, ain, mim, ra. Kelima huruf ini ketika disukunkan atau kita mengucapkannya dia suaranya antara syiddah dan riqwah. Kita contohkan ya. Bagaimana huruf-huruf bainiyah ini diucapkan ketika disukunkan. Contohnya pertama lam ya. Lam tidak boleh dibaca al, tapi al. Jalan sedikit suaranya. Lam, nun. Nah di sini nun suaranya an. Tidak boleh mengucapkannya dengan an, yan, atau man. Tidak boleh. An. Ada suara. Ini namanya bainiyah ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas semuanya di dalam pelajaran sifatul huruf. Untuk itu jangan lewatkan ya setiap pelajaran yang kita muat atau apa yang kita pelajari di dalam metode ini ya. Baiklah, kita akan langsung kepada materi kita, yakni tanwin. Sekali lagi, nun sukun atau tanwin memiliki sifat bainiyah atau tawassut. Maka perhatikan cara mengucapkannya ya. Kenapa saya jelaskan? Karena sering kita menyaksikan atau mendengarkan atau melihat ya banyak ya atau sebagian dari saudara kita mengucapkan seperti ini. Nah, kita contohkan ya, ini yang salah atau kurang tepat ya. Contohnya seperti ini. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, tin, tun. Coba perhatikan suaranya. Suaranya ini ia masuk ke dalam sifatul asyiddah. Ya, tertahan. An, in, un. Jadi tidak ada suara yang mengalir. Dia masuk ke dalam syiddah. Ini adalah kesalahan ya. Maka sekali lagi ucapkan kalimat ini atau nun sukun atau tanwin ini dengan sesuai dengan sifatnya. An, in, un. Ketika pembahasan ini kita mencontohkannya nanti, perhatikan ya. Jangan hanya mengejar cepat. Yang paling utama adalah kita harus benar dalam mengucapkannya. Baiklah, kita akan mencontohkan. Ya, silahkan diikuti di rumah ya, di masing-masing tempatnya. Dan dibuka halaman 17 bagi yang memiliki bukunya atau fokus di layar. Ya, diperhatikan di halaman 17. Dilihat. Ya, kita coba. Ya, kita mulai dari hamzah. An, in, un. Perhatikan suaranya. An, in, un. Nggak boleh. An, in, un. Ban, bin, bun. Nah, yang benar adalah an, in, un. Ban, bin, bun. Jadi ada suara yang masih berjalan. Ya. Terus. Tan, tin, tun. San, sin, sun. Jan, jin, jun. Han, hin, hun. Khon, khin, khun. Dan, din, dhun. Dhan, dhin, dhun. Ran, rin, run. Zan, zin, zun. San, sin, sun. Shan, shin, shun. Son, sin, sun. Don, din, dun. Ton, tin, tun. Zon, zin, zun. An, in, un. Ghan, ghin, gun. Fan, fin, fun. Qan, qin, kun. Kan, kin, kun. Lan, lin, lun. Man, min, mun. Nan, nin, nun. Wan, win, wun. Han, hin, hun. Yan, yin, yun. Seperti itu. Ya, diperhatikan setiap hurufnya, bagaimana suaranya, ya.
Kemudian kenali juga bagaimana bacaan yang salah. Salah satunya tadi ketika kita ucapkan an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Efeknya ketika kita baca seperti itu, maka nanti ketika menemukan huruf yang ada nun sukun atau tanwinnya di sana, terutama di hukum bacaan izhar, maka kita akan mengucapkan seperti ini. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir yun'au, misalnya yun'au, ini adalah kurang tepat atau kurang memenuhi syarat dari sifatul hurufnya, ya. Maka sekali lagi perhatikan ucapan yang benar yang saya contohkan tadi. Kemudian yang kedua yang sering salah adalah ketika mengucapkan atau mencontohkan kalimat ini adalah seperti ini, ya, terjadinya pantulan. An, in, un, ban, bin, bun. Enggak boleh. Tan, tin, tun. Nah, ini bisa terjadi, ya. Bisa terjadi terutama ketika kita mengucapkan atau mencontohkan membaca Al-Qur'an, misalnya man amana billah, man. Nah, seperti itu. Atau juga yang lain, siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Nah, ini adalah ucapan yang salah. Ya, nun sukun atau tanwin tidak memiliki sifat qalqalah. Ya, sekali lagi perhatikan, kenali bacaan yang keliru atau salah ketika kita membaca. Satu tadi, ya, membacanya dengan menetapkan sifat syiddah. Kedua, dengan memantulkan nun sukun atau tanwin tadi. Khon, khin. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah selesaikan sifatul huruf, ya, yang ada pada huruf tersebut. Jangan sekali-kali menarik lidah untuk mengucapkan huruf setelahnya dengan menimbulkan suara. Contoh, nah, ya, man, jangan man. Nah, menarik lidah menimbulkan suara baru. Man, ya, yan, an, an. Menarik lidah ketika belum selesai sifatul hurufnya, maka akan menimbulkan suara pantulan, ya, dan ini adalah kekeliruan ketika mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin. Kaum muslimin yang berbahagia, terus diulang-ulang lagi, diperhatikan lagi, ya, ketika antum mungkin belum paham atau belum bisa mencontohkan dengan baik, dengarkan lagi, ya, contoh yang kita sudah contohkan tadi. Atau sekarang kita ulangi sekali lagi dari an, in, un. Saya baca agak cepat supaya terpenuhi atau waktu kita cukup untuk membahas pelajaran kelima ini. Kita lihat lagi sekali, ya. Yang harus kita perhatikan sekali lagi adalah sifat al-bainiyah yang dimiliki oleh huruf nun atau tanwin. Perhatikan. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun, jan, jin, jun, han, hin, hun, khon, khin, khun, dan, din, dun, zan, zin, zun, ran, rin, run, zan, zin, zun, san, sin, sun, shan, shin, shun, son, sin, sun, don, din, dun, ton, tin, tun, zon, zin, zun, an, in, un, ghan, ghin, gun, fan, fin, fun, qan, qin, kun, kan, kin, kun, lan, lin, lun, man, min, mun, nan, nin, nun, wan, win, wun, han, hin, hun, yan, yin, yun. Inilah yang poin yang harus kita perhatikan, yang ingin saya jelaskan. Baiklah, kita akan mencoba, ya, latihannya di 2 halaman ini. Ketika kita melatih mengucapannya, usahakan seperti ucapan-ucapan sebelumnya atau acara membaca sebelumnya, ya. Kita coba. Langsung dibuka halaman 18. Perhatikan. Waladin, abadin, abadun, qalamun. Nah, inilah perbedaan ketika kita mengucapkan dengan benar, ya. Cara mengucapkan tanwin tadi.
Tapi ketika kita tidak memperhatikan sifatul huruf yang dimiliki oleh huruf nun atau tanwin, maka macam seperti ini. Waladin, abadin, abadun, qalamun, mun. Ini ya mengurangi sifatul bainiyah yang dimiliki oleh nun atau nun sukun atau tanwin tersebut. Kita coba ya. Waladin, abadin, abadun, qalamun, sanatan, adaban, amadin, la'ibun, rajulin, alaqun, ahadun, taba'in, lahabin, ghanamun, qadarin, inaban, jabalun, rajulun, tama'an, masadin, rahaban, rahaban, raghaban, basharun, dusurin, maradin, malakun, hasanan, kutubun, haraman, dhulalun, rusulun, lubadan, amalan, ahadan, baladan, kalimatan, abadan, raqabatin, warasatun, kalimatun, safaratan, hasanatan, hasanatun, syajaratan. Oke, diikuti bacaan seperti tadi, insyaallah. Kita lanjut ke pelajaran atau halaman 19 ya. Lanjut. Waladun, basharun, baqaratun, haraman, masalan, ragadan, bighadabin, hasadan, wasatan, janafan, dhulalin, huzuwan, wala amatun, darajatun, dhahaban, maradun, tarafan, sunanun, bisakhatin, thamanan, hakaman, khata'an, lumazatin, libasharin, kadhiban, qabasin, fadiyatun, darajatan, rusulan, sa'atan, la'iban, ajalan, ajalun, umamin, hafazatan, kubulan. Nah, ini adalah pelajaran yang kelima yang ditekankan adalah cara mengucapkan nun atau tanwin. Ya, pelajaran kelima ini bagaimana kita mengucapkan tanwin, terutama nanti ketika dia berhadapan dengan huruf-huruf halqi, sehingga ketika kita ucapkan dia harus dibaca jelas, ya, jelas makhraj dan sifatnya. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, tetap belajari murojaah lagi, ya. Jangan lupa di halaman terakhir ini ada kalimat baca diulang-ulang hingga benar, tidak dilanjutkan sebelum menguasai dan benar bacaannya. Jadi ini adalah instruksi supaya kita jangan melalaikan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Artinya kita harus lancar di dalam meniti setiap pelajaran yang sudah kita pelajari, dan ketika ada kendala maka diulang-ulang terus, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya di pelajaran yang ke-6, ya. Demikian kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.